Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Multi Hobi. Kali ini saya akan mereview alat tangkap ikan bernama bubu, atau kalau bahasa daerah kami ini dinamakan luka. Jadi ini bentuknya, teman-teman sekalian. Luka ini terbuat dari bambu yang dibentuk sedemikian rupa menjadi kesatuan, dianyam. Jadi ini alat tangkap ikan tradisional pada zaman-zaman dahulu hingga sekarang. Ini saya peroleh dari paman saya, ya. Dia sangat ahli dalam membuat bubu ikan ini. Jadi yang perlu diperhatikan bubu bambu ini, teman-teman, itu adalah kalau di sini menyebutnya di dalamnya ini terdapat dua lubang jalan masuk ikan, yang mana fungsinya ini bubu ikan ini fungsinya ada di lubang jalan ini, teman-teman ya. Nah, begini bentuknya. Ini udah lama enggak terjun ke sungai, maka banyak sarang laba-labanya. Nah, ketika ini terlalu keras, maka ikan tidak mau masuk ke dalam karena terlalu keras, kemudian sempit sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam. Nah, kalau ini lentur dan bisa main seperti ini, sempit pun lubang ini dia akan masuk ke dalam dan tidak bisa keluar lagi. Nah, ini terdapat dua kamar di dalam bubu ini, nah, gitu. Jadi pintu pertama ini ketika dia lolos dan umpan kita pasang di pintu yang terakhir yang di depan ini, yang di kepalanya. Nah, ketika masuk ke sana dia tidak bisa lagi keluar. Begini bentuknya, teman-teman. Sangat dibutuhkan kreativitas yang sangat tinggi untuk membuat bubu ini. Harus telaten sehingga dapat menghasilkan bubu yang bagus. Nah, untuk pemasangan bubu ini itu kalau kami di sini tidak bisa sembarangan, dalam artian besok kita praktekkan cara pemasangannya yang baik dan benar. Karena kalau bubu ini kita tenggelamkan secara langsung keseluruhan ke dalam air seperti ini, maka kalau kita lihat keesokan harinya, kenanya atau lele ikan yang di dalam itu akan mati karena tidak ada celah dia untuk menghirup udara di dalam bubu ini, karena luka ini kita pasang terlalu dalam atau terlalu mendasar di sungainya, sehingga dia tidak dapat mengambil oksigen ke atas hingga mati. Nah, ikan lembat kalau sudah mati itu bentuknya akan menjadi putih, dan itu juga tidak laku dijual kalau kita memang untuk bisa dijual. Jadi bagaimana posisi memasangnya?
Nanti kita praktekkan dan kita akan berikan videonya kepada teman-teman semua. Sekarang untuk gambarannya saja, ketika sungai itu terlalu dalam, maka kita memasangnya harus miring seperti ini dan harus ada celah sedikit sini untuk rongga si ikannya menghirup udara. Nah, jadi posisinya miring seperti ini. Di sini harus kita ganjal semacam kayu yang disilang sehingga ikannya tidak mati keesokan harinya, karena rata-rata bumbu ini dipasang itu 1 malam bahkan lebih. Nah, agar ikannya bertahan lama, maka kita pasang dengan cara seperti itu, teman-teman. Kalau dengan cara kita tenggelamkan langsung, maka hasilnya ikannya akan mati keesokan harinya, mati ikannya, sebab dia tidak dapat menghirup oksigen di atas. Jadi itu yang perlu diperhatikan, teman-teman, dalam pemasangan bubu ataupun lukah dari bambu ini. Beda dengan lukah yang terbuat dari atau bubu yang terbuat dari kawat, itu dia memang dipasang cara berdiri dalam air sehingga masih ada celah yang terbuka sehingga ikannya tidak mati. Oke teman-teman, saksikan video berikutnya pemasangannya, terus kita buktikan nanti hasilnya seperti apa. Sini kita rata-rata menggunakan umpan kelapa sawit dan juga ampas kelapa yang difermentasi atau dibusukkan selama 1 minggu. Itu lebih bagus dan itu sangat mantap sekali, teman-teman. Lele sangat senang sekali. Nah, jadi untuk pemasangan bubu ini perlu juga kita perhatikan, bisa kita angkat semalaman itu 2-3 kali kita jenguk atau kita angkat, dengan syarat pemasangannya harus di air mengalir, ya teman-teman. Kalau di air yang tenang kita pasang sore, kemudian sekitar jam 8 jam 10 kita lihat itu tidak akan kena dia, karena airnya tenang. Tapi kalau kita pasang di air yang mengalir, itu bisa kita langsung lihat di malam itu juga secara langsung, karena air mengalir akan membawa bau daripada umpan lukah ini sendiri, hingga mengundang lele untuk datang. Nah, itu pemasangan di air tenang itu membutuhkan waktu 1 malam. Misalnya sore kita pasang, besok paginya baru kita jenguk atau kita lihat, itu mudah-mudahan ada hasil, karena membutuhkan waktu lama, dengan alasan bahwa umpan itu lambat untuk sampai ke hidung ikannya itu. Jadi dia lambat terbau, tercium daripada umpannya. Jadi itu yang perlu diperhatikan sebagai tips dari kami Multi Hobi. Yang pertama tadi bahwa cara pemasangan di air dalam itu jangan sekali-kali kita rendam sekaligus ataupun langsung, dengan dalam artian bubunya itu tenggelam total. Itu hasilnya nanti pasti ikannya paginya mati, kebanyakan yang mati. Ketika lele atau lembat itu sudah mati, lembat liar, dia akan berwarna putih dan baunya sangat menyengat sekali, ya.
Kemudian yang kedua tadi, untuk pemasangan di air mengalir, kita bisa dalam semalam itu bisa 3 kali sampai 4 kali kita lihat atau kita jenguk, itu sudah kena gitu. Ini tingginya sekitar 1 meteran. Nah, itu tingginya sekitar 1 meteran, 1 meteran lebih ya teman-teman. Ini kemarin saya ada 10 lupah ini. Kemarin saya bayar paman yang buat itu 100.000 1 biji. Untuk 1 buah lupahnya itu 100.000. Jadi ini hanya tinggal tersisa 4, karena kemarin ada kawan yang datang ke rumah, ya dia bayar karena dia membutuhkan gitu, karena di ladang dia ada lokasi atau spot untuk pemasangan lupah ini. Ya terpaksa saya berikan. Jadi tersisa 4, ini besok kita akan praktekkan pemasangannya bagaimana dan hasilnya seperti apa. Jadi kepala ini tutup daripada lukanya bisa dibuka. Nah, seperti ini. Ini namanya di sini kalau daerah kami menyebutnya ini tutup ini sahang penyengat. Sahang penyengatnya ini tutup ini. Nah, ini dia yang sedemikian rupa. Sepintas terlihat seperti kerupuk ya teman-teman. Rasa-rasa pengen gigit gitu. Sepintas seperti kerupuk. Dan ini sangat dibutuhkan kreativitas yang tinggi dan tingkat kesabaran yang tinggi untuk membuat bubu ini teman-teman. Ini udah ada yang bolong, patah lidinya, mungkin digigit tikus ini. Ya, oke. Nantikan video pemasangannya dan kita lihat sama-sama nanti hasilnya seperti apa. Oke. Demikian teman-teman sekalian, jangan lupa subscribe ke channel kita ini agar kami lebih bersemangat untuk membangun channel ini. Oke, demikian rekan-rekan Sobi, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.